RRI Bersatu. Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, senang sekali saya Ahmad Rifai Kasim dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Batam Menyapa edisi hari ini. Sudah hari Kamis tanggal 4 Mei 2023. Kami berharap Anda terus bersemangat untuk menjalankan hari Anda. Ini sudah hari Kamis, besok Jumat, Sabtu Minggu weekend seperti itu. Jadi tinggal 2 hari lagi menuju weekend. Ya, ini bulan Mei kita sudah menyelesaikan ibadah Ramadan, surah Hari Raya Idul Fitri seperti itu. Dan juga di Mei ini tentu banyak juga beberapa agenda-agenda penting yang harus Anda lalui nanti. Dan jelasnya kita dalam 1 tahun terakhir ini akan terus melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk bangkit dari yang namanya COVID-19. Kita lihat bahwa COVID itu sudah membantai kita kurang lebih 3 tahun terakhir. 2 tahun lebih lah ya. Di mana di 2022 pertengahan itu sebenarnya angkanya sudah mulai turun seperti itu. Sampai dengan hari ini kita lihat di mana-mana sudah mulai beraktivitas, termasuk juga olahraga. Gelaran-gelaran internasional untuk banyak bidang di olahraga sudah mulai dilaksanakan, termasuk juga SEA Games yang dilaksanakan di Kamboja yang pembukaannya tanggal 5 kemarin. And then hari ini timnas Indonesia kita akan melawan Myanmar nanti sore. Silahkan cari di kanal-kanal terdekat yang menayangkan pertandingan tersebut. Nah, pada pagi hari ini pendengar, kita tidak jauh-jauh dari sepak bola. Kenapa? Karena pada pagi hari ini kita sudah bersama beberapa orang narasumber. 1 orang dari pemerintah, 1 orang dari organisasi kepemudaan, dan 1 orang langsung atletnya seperti itu. Even masih usia 16 tahun, masih muda sekali seperti itu pendengar. Dan kita dalam Batam Menyapa hari ini Anda dapat bergabung bersama kami di 0778463351, kembali lagi di 0778463351, dan juga di 0811-778-1051. Tema kita pada pagi hari ini adalah mendulang mutiara emas sepak bola dari Batam. Sudah hadir 3 narasumber kami. Bagi Anda yang melihat langsung di kanal YouTube RRI Batam, Anda bisa langsung lihat narasumbernya siapa itu. Jadi tetap buka kanal YouTube-nya seperti itu pendengar, agar bisa melihat langsung narsum-narsum yang kami hadirkan setiap harinya dalam Dialog Batam Menyapa. Kita sapa dulu yang pertama. Kita punya Pak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam, ada Pak Zulkarnain. Selamat pagi Pak Zul. Selamat pagi, salam olahraga. Gimana kabarnya Pak Zul, sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa lebih dekat dengan mic-nya ya Pak Zul ya, karena suara kita tidak terdengar. Nah, Pak Zul, hari ini bawa 2 orang nih Pak Zul. Dari Dispora 1, dari KNPI 1, bawa atletnya lagi 1. Dan nanti sore juga ada pertandingan sepak bola kita. Siap untuk nonton atau gimana Pak Zul? Siap. Dan yang kedua kita punya Bang Kasim Dahlan. Bang Kasim Dahlan merupakan sekretaris dari KNPI Kota Batam. Selamat pagi Bang Kasim. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kalau manggil Bang Kasim, saya kayak manggil nama saya ini kan sama-sama ada Kasim jadi. Dari tadi ketawa saya bingung gitu. Dan gimana kabarnya Bang Kasim, sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi berangkat dari rumah jam berapa Bang Kasim? 7.15. 7.15. Itu rumah posisi di mana? Punggur Nongsa. Punggur Nongsa. Wow, jauh Pak, lumayan. Dengan semangat pemudanya sampai di sini. Lalu yang ketiga kita punya atlet timnas putri ya. Ada, ini saya manggilnya Dek, Kak, apa Mbak atau gimana nih? Ada Gea Yumanda. Selamat pagi Gea. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kapan tanding lagi kira-kira? Belum tahu, belum ada event soalnya. Tapi latihan lagi kapan kira-kira? Udah mulai masuk latihan dari tanggal 3 kemarin. Dari tanggal 3 kemarin. Latihan di mana, Gia? Di Bandung. Di Bandung. Tapi di
mananya tuh? Di dekat Cimahi. Dekat Cimahi. Tapi Kan sekarang lagi di Batam. iya, sekarang lagi di Batam. Kalau enggak dialog sama kita ya di sini ya lu. Jadi kapan balik ke Bandung, kapan lagi ya? Insya Allah hari Sabtu. Hari Sabtu. Wah, cepat nih Pak. Harus diberi sokongan ini. Biar semangat kawan Sabtu ini. Nanti nggak bisa membawa harum nama Indonesia, berat ini. Dari Batam tadi. Kita ke Pak Zul dulu. Pak Zul, kita bicara terkait potensi sepak bola yang ada di Batam hari ini seperti apa nih Pak Zul? Kita lihat ya, saya tahunya sebelum Covid ya itu banyak banget tim di sini. Sepak bola, futsal juga sekalian seperti itu. Tidak hanya putra tapi putrinya juga. Meskipun ya putrinya mungkin tidak tidak spotlightnya tidak terlalu banyak dapat ininya sinarnya seperti itu Pak Zul. Perkembangan hari ini sepak bola kita di Batam seperti apa nih Pak Zul? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Salam buat kita semua. Saya kira olahraga Kota Batam ya sejak Covid sudah melandai ini luar biasa. Covid pun sebetulnya mereka juga bermain, cuma memang terbatas. Nah, kalau kita lihat dari awal mula sepak bola ini, kalau kita pikir di Batam, sebetulnya kita punya namanya PS Batam. PS Batam itu yang gede ya. Iya. Nah, tapi sekarang ini kalau kami lihat Dispora Kota Batam sudah mulai melirik ke usia-usia dini. Kenapa ini penting? Karena kita tahu di usia tua kan sekarang sudah mulai minim nih. Tentunya kami segera mengatur strategi bagaimana atlet-atlet usia dini perlu kita pertimbangkan. Kenapa pertimbangkan? Dia mulai mungkin dari futsal ya, biasanya adik-adik kita ini mulai futsal. Futsal apalagi di Batam ini hampir setiap minggu ada saja pertandingan futsal. Nah, tentunya ini menambah semarak bahwasanya masa Kota Batam ini sekarang sudah terbuka dan mulai melek. Ternyata olahraga ini memang sangat penting. Iya, sangat penting. Walaupun itu sederhana main futsal, tapi nyatanya sekarang hampir setiap sport hill, arena itu pasti ada futsal. Penuh terus Pak. Nah, nanti sebentar lagi juga ada lagi banyak event yang luar biasa. Sampaikan Pak event tadi betul. Tidak hanya di tingkat daerah, nasional, internasional kita sudah lakukan di Kota Batam. Contoh mungkin untuk mini soccer saja. Itu sudah kita lakukan di Kota Batam, melibatkan 3 negara waktu itu. Kemudian level lagi untuk level SMP, SMA lebih banyak lagi. Apalagi bagi event kan mereka. Nah, tentunya hal ini menambah semangat kami dari Dispora Kota Batam. Yang penting adalah bahwasanya olahraga bukan hanya untuk kesenangan jasmani saja. Olahraga ini ke depan tentu kita akan sedikit merubah mindset. Kita berharap olahraga ini bisa menjadi mata pencarian mereka sendiri. Ini yang perlu kita tanamkan dari usia dini, sehingga mereka tidak bingung. Karena begitu mereka selesai olahraga maksimal, mereka jadi pengangguran. Ini yang perlu kita pikirkan. Itu yang sering terjadi tuh Pak. Kalau nggak nganggur, buka toko lagi, sport biasanya. Jadi kita harapkan nanti ke depan tentu kami pemerintah Kota Batam, arahan dari Bapak Wali Kota Batam, coba kita pikirkan mereka ini ke depan. Beri perhatian lebih atlet. Karena mereka tempat mencari pekerjaan, mereka juga nanti punya keluarga, mereka juga perlu butuh rumah, perlu biaya untuk keluarga. Nah, ini saya kira Bapak Kota Batam sudah sangat memperhatikan mereka dengan kita akan adanya peraturan daerah untuk mengatur atlet kita di Kota Batam. Khusus untuk sepak bola, pembinaannya seperti apa nih? Apakah bekerjasama dengan PSSI yang ada di sini? Ya, kita punya namanya ASPOT, PSSI Kota Batam. Itu diketuai oleh Pak Idris Mardi. Alhamdulillah setiap tahun mereka mengadakan festival, mengadakan turnamen, baik itu untuk futsal maupun untuk liga di Kota Batam. Nah, saya kira PSSI sudah mulai sejak dipimpin oleh Pak Idris Mardi, sudah banyak event dilakukan. Nah, tentu sekali lagi ini ajang kami di sekolah Kota Batam, Pemprov Batam untuk betul-betul kita mencari bibitnya. Sehingga kita tidak susah mencari bibit. Apalagi ada istilah sekarang kita harus bon keluar, memakai atlet di luar kota kan sayang gitu. Nah, sementara kalau sekarang ini sudah sangat banyak sekali atlet-atlet yang akan menunjuk prestasi kita di Kota Batam. Sebenarnya banyak kan? Banyak sekali. Tinggal poles saja tuh harusnya. Kalau istilah saya itu Batam ini gudangnya atlet. Ini ya. Kita poles bagaimana memanagenya lagi. Gitu. Lagi pula kita ke depan kan banyak event besar Pak. Mau PON sekalian, udah juga seperti itu. Kita ke Bang Kasim nih. Bang Kasim dari teman-teman organisasi kepemudaan khususnya KNPI kalau melihat potensi-potensi pemuda kita seperti apa sih? Ya terlepas dari
mereka harus aktif di organisasi, tetapi juga ini kan olahraga ini kan sangat penting sekali nih, Bang Kasim. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Oke. Sebelum saya menjawab, saya masih di bulan Syawal ini. Oh iya, Ya. Lebaran dulu ya, Ya, Pak. masih di bulan Syawal, atas nama Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Batam, mewakili Ketua Randi Julmaryadi Rudi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf. selama bulan Ramadan dan Syawal ini 1444 Hijriah. Dan kemudian yang kedua, jelas kami sangat memberikan dukungan terhadap timnas kita untuk berlaga sore nanti dan untuk seluruh atlet Indonesia yang ikut dalam cabur SEA Games ke-32 ya kalau tidak salah di Kamboja dari 36 cabur yang diadakan. Dan mengenai pemuda, memang olahraga bukan lagi cuma hanya bicara tentang skill dan ini, tapi ini sudah menjadi tren dan gaya hidup ya. Sehingga memang kalau kita bicara tentang pendorongan atlet, memang ada kesadaran sendiri buat anak muda untuk ikut berolahraga, apalagi dalam hal kayak anak-anak muda tingkat SLTA. Untuk bicara tentang bola kaki ya, paling tidak kita hampir di Batam ini hampir semua punya lapangan futsal ya, sehingga ini membuat daya tarik tersendiri buat anak-anak muda untuk ikut ini. Bahkan kami di KNPI pun insya Allah dalam beberapa bulan ke depan ini kami akan adakan turnamen futsal juga ya. Dan itu sangat antusias khususnya di kalangan pelajar SLTA maupun SLTP untuk ikut bergabung dalam turnamen ini. Kami sementara rancang karena kami jujur baru di bulan Ramadan memang cukup padat kegiatan kami. Kami membuat 2 kegiatan tablik akbar, mengundang Ustadz Hanan At-Taki dan Ustadz Abdul Somad, dan itu cukup ini. Dan kami juga mengadakan safari Ramadan dan roadshow sahur bersama dengan masyarakat Kota Batam. Dan ini kemudian kami akan adakan insya Allah dalam beberapa bulan ke depan, kami pengurus akan mengadakan juga kegiatan turnamen futsal. Mudah-mudahan bisa dibantu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Kita akan kerjasama bareng gitu. Dibantu Pak. Ya. Oke, sering gaul nggak sama teman-teman yang ikut turnamen futsal ataupun yang sepak bola lapangan besar? Kami sih lebih banyak teman-teman KNPI yang satu ini kami sering main ini aja, main sparring lah ya, sparring aja gitu. Untuk eventnya memang kami sementara siapkan lah, baik dari segi bonus dan ini kami akan ini untuk paling tidak menambah antusias peserta nantinya dalam turnamen ke depan ini. Iya, bulan berapa tuh kira-kira? Ya, kami berharap ya bisa diadakan di bulan Juli menjelang Agustus lah ya, karena itu kan di samping juga hari kemerdekaan kita, itu kemudian bisa jadi suatu buah daya tarik tersendiri. Oke, kita ke Gia. Senyum dong, masa nggak senyum? Ya, rasanya main di timnas sebenarnya seperti apa sih Gia? Apalagi umur masih 16 tahun nih. Gak nyangka. Nggak nyangka loh. Lebih nggak nyangka. Gimana ceritanya itu nggak nyangka? Iya, bisa masuk timnas. Gak nyangka. Dulu prosesnya gimana? Kok bisa sampai ke situ itu loh? Berat sih prosesnya. Gimana tuh? Kepanggil kayaknya mah karena main di Liga Pertiwi di Bandung. Liga Pertiwi di Bandung. Nah, terus bisa kepanggil mungkin di situ. Oke. Emang asli Batam apa asli Bandung? Ya, asli Batam. Asli Batam. Sekolah di mana? Di Bandung, di Cimahi. Di Bandung, Cimahi ya. Oke. Nah, itu main di Liga Pertiwi umur berapa? Iya, baru kemarin. Bulan Februari. Oh, berarti ada potensi Bu memang Bu ya. Oh, ini enak nih kalau itu lainnya. Nah, udah itu seleksinya rame nggak yang ikut seleksi kemarin? Rame, ada 30 pemain. 30 pemain. Dicoret 5 orang. Dicoret 5 orang. Nah, udah itu begitu udah masuk ke timnasnya, itu langsung latihan untuk tanding atau gimana? Iya, TC dulu. TC di mana TC? Di Senayan, Jakarta, GBK. Di GBK ya, langsung ya. Terus tanding pertama di mana? Di Vietnam. Di Vietnam. Ya. Itu yang waktu U20 kemarin. Vietnam. Hasilnya gimana tuh kemarin?
belum rezeki kayaknya. Belum rezeki ya nggak apa-apa. Ini namanya proses ya. Jadi kalau misalnya belum rezeki, tahun depan bisa menang lagi tuh harusnya tuh kayak gitu kan. Nah, waktu main sama Vietnam ya? Iya, itu satu grup sama Vietnam, India sama Singapura. Nah, kemarin lawan apa? Lawan Vietnam langsung? Iya, lawan Vietnam, terus pertandingan kedua lawan India, ketiga Singapura. Rasanya gimana? Perbedaannya kita sama Vietnam itu permainannya gimana? Gak jauh-jauh beda lah sebenarnya. Gak jauh beda. Sebenarnya sama manusia. Sama manusia. Nah, kalau selama ini drillnya gimana sih? Apa pelatihannya gimana sih? Pas TC dilatihnya gimana? Ya, pas TC latihannya diperbanyak di game. Di game. Mungkin pelatih ngelihat cara mainnya ya, dulu di game itu kan bisa tahu pemainnya ini keunggulannya di mana, kekurangannya di mana. Nah, di situ. Terus pas hari pertama TC itu dibagiin lah kelompok-kelompoknya. Nah, terus baru masuk ke pencoretan. Nah, tiba udah di pencoretan baru dikasih tahu entah kayak line up-nya gini. Line up-nya gitu ya. Kamu posisi apa emang kalau main? Dia sebenarnya posisinya gelandang, kalau enggak wing kanan. Terus pas di timnas diletak di back kiri. Di back kiri. Nggak apa-apa. Itu masih bisa berubah nanti lebih. Tapi ini saya nggak tahu ya, karena kan usia kan masih sangat muda. Ini ukuran lapangannya sama kan ya sama yang biasa kan ya? Sama. Itu ngejar bolanya jauh loh itu, capek loh itu. Capek tapi harus dipaksa. Oke, tapi apalagi kalau menurut dia apalagi yang perlu dilengkapi nih di TC-nya? Apa yang kurang sih sebenarnya? Jangka waktu sih. Jangka waktu. TC untuk timnas. Berapa lama emang TC-nya? Kemarin cuma 3 hari. Iya, 3 hari bayangin. Waduh, semoga aja kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangka TC-nya lebih panjang. TC 3 hari loh. Itu kayaknya 3 hari kayak seminggu aja kurang deh. Iya, seminggu. Nah, kemarin kan lawan siapa aja? Vietnam. Satu grupnya Vietnam, India, Singapura. Itu lawan 3-3-nya atau lawan Vietnam aja? 3-3-nya. Lawan 3-3-nya. Yang cuma menang lawan Singapura. Lawan tetangga menang sama kita. Oke, lawan India sama Vietnam. Mana yang paling berat? India sih, karena udah Piala Dunia kan mereka. Mereka udah Piala Dunia, udah pernah masuk Piala Dunia. Udah pernah masuk. itu yang diturunin timnya yang udah pernah masuk. Itu kualifikasi AFC. Terus India tahun kemarin jadi tuan rumah U17. Jadi pemainnya pada masuk di U20 tuh. Jadi rata-rata di situ pemain-pemain Piala Dunia lah. Ini harus jadi tugas kita nih Pak. TC 3 hari. Untung bukan di Batam TC. Kalau Pak Zul ngelihat ini kan ini udah luar biasa sih Pak sebenarnya. TC 3 hari, Singapura ya lawan Singapura menang. Lawan Vietnam India sama Vietnam ya. Yang ini ya, yang gugur ya. Ada yang harus dikembangkan nih Pak. Ya, kita bicara soal fasilitas, soal pelatihan juga seperti itu. Ini kan diraciknya di Bandung. Kita kan mengupayakan supaya bisa diracik di Batam tuh. Seperti apa nih Pak Zul? Ya, memang betul ya. Kita memang agak dekat dilema juga kita di Kota Batam, tapi alhamdulillah kita sudah punya strategi sebetulnya. Kita ambil contoh saja, sebetulnya banyak atlet kita Kota Batam ini yang sudah meraih emas di PON, tapi ternyata mereka hijrah. Nah, ini sebetulnya PR kami ya. Hijrahnya maksud izin hijrah ke daerah lain. Daerah lain, seperti contoh biliar mereka pindah ke Kalimantan. Layar kita pindah ke Jawa Barat. Loh, layar pindah ke Jawa Barat. Itu potensi emas luar biasa itu. Yang nggak ada laut nih. Terus? Nah, tapi intinya begini sebetulnya. Maka dari situ sebetulnya kami dari Dispodo Kota Batam, bagaimana Bapak Wali Kota Batam marah kepada kami, coba kita identifikasi sebetulnya apa sih yang menjadi krusialnya, kenapa mereka itu bisa hijrah. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, tentu pemerintah Kota Batam harus memberikan upaya perhatian lebih. Maka strategi yang Bapak sudah berikan kepada kami adalah coba kita buat aturan hukumnya seperti apa. Harus ada landasan hukum. Maka kami membuat peraturan daerah. Sekali lagi kita berharapkan tentu peraturan daerah ini memberikan payung hukum yang kuat antara kami pemerintah, atlet dan juga pihak stakeholder. Nah, kita berharap ke depan pemerintah Kota Batam
harus lebih banyak memperhatikan atlet dan pelatih Kota Batam agar mereka betah, mulai dari pembibitan, pelatihan sampai mereka itu ya tadi sampai ke jenjang bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi mereka dapat mencari atau mendapat pekerjaan yang mereka tidak hijrah. Yang kedua, saya ambil contoh sebetulnya ada beberapa hal yang akan dilakukan di pemerintah Kota Batam di Spora. Anak-anak kita sekarang khususnya adik kita Gia ya, dia masih di kelas 10 sekarang. Kita sudah testimoni kemarin. Ada adik kita yang sudah lolos di Popda maupun Porprov, mendapat medali emas. Mereka akan ingin masuk ke sekolah negeri. Tentunya kota terbatas nih kan. Tapi dengan arah Bapak di Kota Batam, kenapa demikian? Kita minta ada semacam kuota prestasi. Yang mereka bisa diberi laluan mendapatkan kuota atau mendapatkan kursi lah di sekolah tersebut. Alhamdulillah. Sudah banyak ada dari kita yang jalur prestasi tadi, mereka menunjukkan hasil sertifikatnya, hasil piagamnya, mereka bisa masuk di SMA Negeri Kota Batam. Next berikutnya adalah bagaimana mereka bisa juga diterima di perguruan tinggi. Nah ini yang penting sekarang, agar mereka tidak kuliah di luar Batam lagi. Yang terakhir tadi itu bagaimana penghargaan yang akan kita berikan kepada atlet yang memang berprestasi. Sehingga mereka ini merasa, ya inilah saya besar kecil di Batam, besar di Batam, prestasi di Batam, dan juga mencari mata pekerjaan di Batam, sehingga mereka tidak keluar di Batam. Nah, yang menjadi PR kita adalah bagaimana pasca prestasi tadi. Sehingga mereka kadang-kadang selesai merasa umur 30 sudah maksimal prestasinya, mereka terjun lagi nih, bisa jadi buka usaha kuliner atau sebagainya. Padahal di situ ada peluang mereka untuk menjadi pelatih. Dan pelatih ini tentunya akan kita perhatikan juga bagaimana mereka bisa betah untuk melatih adik-adik atau generasi berikutnya. Jadi saya kira strategi ini yang perlu kami lakukan terhadap teman-teman kita di cabang olahraga di Kota Batam. Kita ke Bang Kasim melihat anak-anak muda kita ini umur 16 sudah di timnas, lawannya langsung yang gede-gede tadi. India yang udah bikin Piala Dunia malah. Gimana tuh Bang Kasim? Ini kan memang kalau kita bicara tentang kalau level timnas ya. Negara ya. Dan PSSI baru PSSI baru memilih ketua umum baru Pak Erick Thohir. Mudah-mudahan ada arah perubahan yang agak sedikit ini buat arah kiblat sepak bola Indonesia ya. Dan memang potensi olahraga khususnya sepak bola ini saya melihat sudah mulai arah menuju industri ya apalagi kalau di Liga Indonesia ini, BRI Liga 1 ini kan rata-rata pemain tim liga ini kan rata-rata dikontrak sampai 3 sampai 5 M ke atas ya. Baru putra, belum putrinya. Sehingga kalau ini bisa didorong terus dan pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau bisa bersinergi, paling tidak memang lebih layak kalau dibangun TC-nya di Batam kalau kita punya fasilitas yang bisa memadai ya. Karena Batam secara strategis juga cukup sangat ini karena berdekatan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, apalagi dari segi infrastruktur dan ini Batam cukup sudah memadai dan fasilitas-fasilitas hotelnya sudah memadai. Cuma infrastruktur olahraga yang memang perlu tingkatkan lagi. Saya yakin ke depan pemerintah Kota Batam sudah layak untuk bisa mendorong itu untuk pengembangan atlet-atlet sepak bola di Kota Batam khususnya. Gitu. Kita dekat sama Singapura, harus sering-sering undang-undang. Iya betul. Iya, kalau nggak diundang kita nggak bisa samain. Tapi kalau Singapura kalah ya kemarin ya. Alhamdulillah ya. Kosong ya. Lawannya, India bisa didatangkan Pak harusnya. Kita break sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Kawan nih, kau mau coba obat ini ke Tarada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan. Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba. Kau belum coba jadi, kau bicara begitu. Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan lingkungan sosial. Iyo kak? Iyo. Tapi kawan nih, saya ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini. Bisa saja kawan.
Hanya ketong yang mampu memberantasnya. Baru depu cara bagaimana kawan? Ya, dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan. Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan? Anakku. Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka. Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri. Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan. Lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan. Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri.
Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? 105,1 dan 107,2 FM RRI Batam. Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sinciapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sinciapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sinciapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sinciapo yang telah bermukim di kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani. Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan. Pro 1 RRI Batam. Pendengar, Anda masih bersama kami di 105,1 dan juga 107,2 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Batam, dan kita masih membahas terkait dengan sepak bola. Ada Pak Zulkarnain, ada Bang Kasim, ada juga Dek Gea seperti itu. Nah, Dek Gea jadi nama kiper itu, kiper lah salah satu klub sepak bola seperti itu. Nah, pendengar, tentu saja kita yang di Batam juga harus terus mengembangkan potensi anak-anak kita, karena ya hari ini saya bisa bilang begini ya, ketika COVID kita main handphone ya anak-anak, sekarang udah nggak lagi sih Pak. Saya lihat anak-anak rame banget main di luar. Sekarang handphone udah agak-agak lepas lah. Alhamdulillah sih sebenarnya kayak gitu kan. And then di lapangan anak-anak udah main bola. Ya cuma itu kan potensi yang sebenarnya tidak diarahkan itu Pak. Main bolanya secara liar ya saya bilang kayak gitu. Tidak diarahkan ke klub-klub seperti itu. Tapi memang animonya sangat tinggi. Bola dan futsal animenya sangat tinggi. Tiba-tiba di lingkungan saya ada 2 lapangan futsal. Nah, agak waduh, ini kayaknya peminatnya banyak nih. Dan begitu buka memang ramai yang main Pak. Handphone tinggal tuh jadinya. Wah, alhamdulillah kan ini potensi. Dan juga kalau kita lihat ke Dispora sendiri, Dispora melihat kesempatan ini kan sangat besar untuk menciptakan atlet kan sangat besar. Kita juga ada di ini ya, di perbatasan ya, meskipun ya menang lawan Singapura tadi. Ini nggak ngejek Singapura nggak, terus tapi jelas sepak bola kita harus dikembangkan dengan lebih baik seperti itu.
Pak, diarahkan dari kecil, istilahnya seperti itu. Dispora programnya akan seperti apa nih ke depan? Karena ini sangat penting. Ini jujur ini sangat penting ya Bang Kasim dan Dek Gea ya. Karena untuk menciptakan atlet itu seperti yang kita lihat tadi di usia 30 rasanya pengen pensiun seperti itu. Ini berarti harus diciptakan dari kecil sekali, dari usia yang sangat muda. Lalu pesepak bola di luar negeri umur 20-an, umur 18-an sudah bersinar seperti itu. Kita nggak tahu nih, Dek Gea pulang dari sini udah tinggi lagi. Ya senyum nih, senang. Nggak, itu harus ada usahanya keras itu. Silakan Pak Zul. Ya, terima kasih. Kami memiliki strategi 2. Pertama, khusus untuk pelajar itu nanti akan kami tangani sendiri. Yang namanya Badan Olahraga Pelajar. Badan Olahraga Pelajar Indonesia, itu sudah ada. Betul, ketuanya saya. Insya Allah tahun ini juga kita ada 2 event besar untuk adik pelajar. Mulai dari futsal, badminton, juga beberapa tenis. Jadi memang ada beberapa olahraga unggulan yang memang adik-adik ini sangat antusias sekali. Itu kata Bang Ipar tadi, hampir setiap minggu kami dapat undangan untuk membuka turnamen. Nah, yang sering saya sampaikan adalah begitu selesai turnamen, kita minta data-data atletnya. Karena ini penting bagi kami. Di sana kita ada istilahnya itu kan top score tuh. Pemainnya yang bagus, yang cantik, kemudian top score ya. Pencetak gol. Nah, tentunya dalam hal ini kita berharap adik-adik kita yang memang top score inilah sebetulnya bibit unggulan kita. Itu yang satu. Yang kedua, sekarang pola kita robah. Kalau dulu kita hanya menunggu ada turnamen, ada pertandingan. Kami dari Bapopsi punya strategi, kita akan datangi sekolah-sekolah khususnya usia dini. Anak-anak itu ketika dia umur 2-3 tahun sebetulnya sudah bisa. Sudah Pak. Tapi kalau ini kita tunggu dia sampai SMP, maka mereka akan berkembang lagi yang lain. Di Jepang kalau kami pelajari kemarin, itu sudah 2 tahun aja mereka sudah kasih bola. Dikasih berenang. Jadi mereka memang betul profesional di situ. Nah, kita berharapkan tentunya apalagi usia-usia di Kota Batam adik-adik kita memang luar biasa. Apalagi sampaikan tadi ya memang banyak. Yang paling banyak memang sekarang viralnya futsal. Mulai dari SD, SMP sampai ke umum pun futsal juga. Nah, tentunya hal ini kami dari pemerintah Kota Batam, khususnya kami di Spora akan segera mengevaluasi dan memverifikasi sebetulnya apa memang betul nih futsal ini menjadi olahraga unggulan Kota Batam. Saking banyaknya lapangan, saking banyaknya pemain kita di open turnamen, atau hanya euforia semata tadi menghilangkan chatting tadi. Nah, tentu kita berharap ada kunci sebetulnya kenapa banyak atlet yang profesional. Pertama itu adalah mereka memang banyak adanya pertandingan-pertandingan. Bagaimana seperti yang Mbak Gea kita lihat sekarang. Kalau kita lihat usia sekarang ini sebetulnya dia dari awal sudah banyak pertandingan. Ada banyak pertandingan. Maka jadilah dia timnas. Begitu juga dia yang lain. Jadi tidak ada istilah atlet itu simsalabim. Jalan sekali main langsung nggak ada itu istilah. Itu perpaduan kerja keras dan juga itu. Maka istilah kita adalah usia dini itu. Kita penting sekali. Sehingga kita dapat potensi adik-adik kita ini, ini jagonya di tenis. Jagonya di renang nih bagusnya. Itulah nanti kita akan pupuk sampai dia ke prestasi. Jadi tidak ada istilah mereka, hari ini mungkin tahun ini poli. Tahun depan berubah lagi nanti, atau renang lagi dan lagi. Itu bisa seperti itu. Atletnya serba bisa tuh Pak. Multi olahraga jadi. Multi role tapi nggak fokus. Ya, kita berharap sebetulnya kenapa banyak atlet internasional mereka dari awal. Dari awal memang itulah fokus dia. Sehingga pemerintah akan ada namanya program cabang olahraga unggulan. Inilah di Batam akan kita cari sama-sama masyarakat Kota Batam, penggiat olahraga termasuk kita ke Cabur dan juga KONI. Sebetulnya kita akan cari mungkin ada 2, ada 3 cabang olahraga unggulan. Inilah sebetulnya kita harapkan Batam ini begitu dia keluar, orang sudah takut. Contoh cari layar. Layar sebetulnya Batam luar biasa unggulannya. Sampai setiap PON itu kita dapat medali emas. Berarti kan Batam luar biasa. Tapi malah pergi Pak. Malah keluar ini. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan dengan ada perhatian lebih Bapak oleh Kota Batam, kita berharap menjadi pemerintah Kota Batam, ya kita berharap adik-adik kita ini ya nggak usah jauh-jauh lah. Pemerintah akan bisa memfasilitasi sekolah sampai ke perguruan tinggi, sampai mungkin juga bagaimana kita memfasilitasi mencari pekerjaannya di sana di Batam. Kalau kita memaksimalkan olahraga sebenarnya sangat besar ini, Pak Zul. Kita ini kan kalau Pak Wali kan ngarahinnya kan kita punya mau jadi kota pariwisata gitu kan. Kenapa nggak bikin aja sport tourism sekalian gitu loh. Jadi orang datang bukan orang biasa mau melancong belanja, 1 hari pergi gitu kan.
Mungkin kalau eventnya seminggu, atlet yang datang dari luar seminggu, duitnya banyak juga masuk tuh. Jadi alhamdulillah saya kira belanjanya banyak. Pak Wali sudah mungkin beberapa bulan lalu Pak udah pernah statement. Batam ini ke depan tidak hanya di destinasi pariwisata, tapi destinasi prestasi olahraga. Nah, kalau kita berkaitan dengan itu, tentu kami dari Spora segera akan menyiapkan. Apalagi beliau pernah menyampaikan juga, mungkin sama kita dengar, beliau akan rencana membangun stadion olahraga internasional. Wah, ini luar biasa nih, tempat yang luar Batam. Jadi kita berharap, ya ayo, beliau sudah memberikan aba-aba nih. Berarti jangan sampai beliau memberikan aba-aba tapi kita tidak ada persiapan. Alhamdulillah nih, hari kita undang GEA nih. Kita nanti ada GEA yang lain di Kota Batam untuk menyambut, betul kata Pak Wali. Beliau sudah menganalisa Batam ini memang gudangnya atlet. Berarti perlu kita persiapkan baik atletnya maupun sarana prasarana. Sport center saya kira setuju Pak. Kita juga ada program untuk membangun itu. Kita berharap nanti ada lokasi khusus sehingga adik-adik kita ya semua kumpulnya di sana. Kalau misalnya sport stadiumnya jadi di sini internasional, kita ada kemungkinan tuh harusnya. Kalau misalnya, insya Allah lah. Kalau selama ini kan kalau bikin event internasional kan fokusnya Jawa sama Sumatera kan sama Bali lah ya. Mungkin kalau bisa di sini kan juga bagus kan. Mungkin tidak juga ya. Karena di Batam juga banyak event internasional. Contoh kita punya lapangan golf, kita punya lapangan basket internasional, kita juga punya poli pernah juga di Batam, poli internasional juga, pantai juga. Jadi saya kira banyak, apalagi bulan ini ada triathlon. Apa tuh? Oh, triathlon. Oh iya. Ini kan internasional juga nih. Itu kurang lebih 250 atlet seluruh dunia hadirkan di Kota Batam. Nah tentunya ini peluang besar. Jadi jangan khawatir, sampaikan Pak Abang Bung Gaskan tadi, Batamnya sebetulnya sudah siap untuk punya tuan rumah. Apa yang kurang? Semua sudah lengkap. Mulai transportasi, perhotelan, kuliner, makan, tempat juga pariwisatanya. Apalagi dengan harga yang murah, saya kira ini luar biasa menariknya. Betul. Saya kira Pak Wali sudah membangun infrastruktur. Tinggal kami lah bagaimana kita bisa mempersembahkan kepada pemerintah Kota Batam. Ini loh paket internasional. Ini loh sport tourism yang bisa mendulang retribusi lah untuk bangsa daerah. Siap. Bang Kasim, Batam sudah siap dengan infrastrukturnya. Oke. Tapi mungkin harus lebih dibangun SDM-nya ya, Pak Zul juga ya. Kalau gitu ya, kita punya banyak potensi, tapi harus dipoles. Teman-teman KNPI mendorongnya tuh dipoles itu seperti apa? Apakah ini kan selama ini kan bikin acara masih belum terkait olahraga nih, ini baru rencana kan yang olahraga tadi kan, baik yang turnamen seperti itu kan. Apakah turnamen itu setelahnya nanti akan ditingkatkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi atau bagaimana, Bang Kasim? Ya, memang dalam hal segi olahraga ini memang di samping kami sebagai organisasi kepemudaan, memang kita juga harus butuh bantuan sponsor baik pemerintah maupun swasta ya, untuk paling tidak tetap berkesinambungan dan berkelanjutan. Kalau itu bisa dilakukan, apalagi Batam ini di samping sebagai kota pariwisata juga kita kota industri. Sehingga sebenarnya kalau pemerintah mampu mengkolaborasikan beberapa perusahaan, paling tidak kita sebenarnya di samping kita paling tidak harus punya satu juga, Pak, usulan saya punya satu tim yang bisa masuk di Liga 1 atau Liga 2 lah ya. Ya, itu kan menarik, antusias. Apalagi masyarakat Indonesia ini cukup fanatik kalau bicara tentang bola kaki. Oh iya. Itu bisa ribut loh. Bisa ribut. Ada yang meninggal. Iya. Nah, ini yang kemudian yang paling ini kan kami cukup ini kan sesalkan Piala Dunia U20 batal dilaksanakan di Indonesia kan, kan. Tapi kalau Batam kemudian punya satu stadion bertaraf internasional nantinya dirancang di Batam, paling tidak klub-klub pramusim yang sering datangnya cuma ke Singapura bisa juga kita datangkan ke Batam. Apalagi kapasitas kalau 40.000 sampai 80.000 untuk stadion di Batam, untuk lokasi untuk pembangunan stadion saya rasa punyalah Batam. Iya, dan itu cukup menarik lah, paling tidak itu bisa mengangkat potensi pariwisata. Apalagi kalau dibilang ini ya kayak Riau, kemudian beberapa daerah Sumatera, Jakarta lebih enak datang ke Batam kan, tiketnya lebih terjangkau lah, sehingga itu bisa menarik antusias ini masyarakat berkunjung baik Singapura maupun Malaysia. Dan itu kalau kita lihat apa yang dilakukan Pak mantan Gubernur Anies Baswedan itu menjadi simbol kan, JIS-nya itu cukup wah kan.
paling tidak bisa meredupkan Gelora Bung Karno gitu kan. Nah kalau Batam punya satu stadion, wah itu lebih luar biasa, dan punya satu klub Liga 1 lagi, wah itu antusiasnya masyarakat Batam gila-gilaan tiap pekan untuk berbondong-bondong nonton ke stadion gitu. Berbondong-bondong nonton ke stadion. Itu masukan Pak. Siap. Dipertimbangkan. Iya. Itu paling tidak bisa paling tidak Batam sudah bisa menyiapkan sumber daya manusia, atlet-atlet khususnya sepak bola untuk bisa masuk ke posisi itu. Karena lagi-lagi saya katakan olahraga bola kaki ini sudah masuk ke industri, dan itu tidak lagi bukan bicara gaya hidup, itu sudah industri dan bisa didorong ke sana gitu. Minimal bikin U23 negara Pak di sini. Iya. Salah itu. Infrastruktur Batam sudah memadai, cukup memadai. Iya. Gia mainnya di luar, kita bawa main ke sini Pak. Baik, ternyata waktu kita tidak panjang saudara-saudara. Nah, Gia, apa yang harus dibenahi dari pelatihan sepak bola yang ada di Indonesia? Kalau menurut Gia seperti apa? Fasilitas apa lagi yang kurang seperti itu? Karena kan udah ngerasain lawan India, lawan Vietnam, sudah lawan Singapura juga Libanon. Seperti itu. Gimana? Lawan Libanon juga. Nah, Libanon juga seperti itu. Pasti kan berasa nih. Apa yang kurang? Apa yang harus dibenahi lagi nih? Selain tadi ya, TC 3 hari itu loh. Itu kan buildingnya cepet banget itu. Apalagi 1 hari cuma 2 kali ya latihannya kalau tidak salah ya. Gamenya 3 jam. Kalau menurut gue sih kalau fasilitas semua udah mencukupi, cuma yang kurang cuma jangka latihan waktu itu aja. Oh iya, itu aja. Sama juga mungkin cari anak-anak desa mungkin yang ketutup, mana tahu potensi skillnya lebih besar. Jangka waktunya sih TC latihan diperpanjang. Sebulan, 2 bulan mungkin. 2 bulan. 3 hari itu lumayan tuh. Oke, Pak. Karena waktu sudah sangat dekat sekali, kita ke Bang Kasim dulu. Bang Kasim, harapannya untuk sepak bola seperti apa? Sepak bola Indonesia khususnya seperti itu. Untuk anak-anak muda lah, seperti yang sedang Gia jalankan hari ini. Dan juga mungkin ya nanti sore kan ada yang tanding nih. Ya, betul, seperti apa, silakan Bang Kasim. Ya, memang harapan kami terhadap sepak bola Indonesia ya. Di ini kemudian di bawah pimpinan Pak Erick Thohir yang baru jadi ketua PSSI, mudah-mudahan ada arah baru ya, kemudian bisa berkesinambungan dan berkelanjutan, karena memang lagi-lagi apa yang disampaikan Pak Kadis tadi mengenai atlet itu memang tidak disiapkan bim salah bim jadi, tapi memang harus dari usia dini, sehingga memang keberlanjutan itu perlu dan butuh sponsor, dan paling tidak arah mereka untuk menjadi atlet itu apa yang bisa mereka dapatkan juga. Itu juga perlu menjadi satu buah pembinaan dan pendidikan sehingga bisa berkelanjutan ekonomi dan pendidikan mereka. Sehingga apa yang kemudian betul-betul menjadi fokus atlet dan tidak juga lagi-lagi tidak juga dikapling oleh daerah lain ya. Apa yang sudah beberapa tidak pindah ya. Iya, tidak pindah ya. Kita layar loh. Iya. Ini laut semua pindah ke sana gimana Nah, sehingga paling tidak kalau bisa dilakukan itu, maka saya yakin banyak atlet-atlet yang akan betah menjadi salah satu ikon potensi atlet Batam di Indonesia, khususnya atlet Kota Batam ya. Sehingga itu harapan kami paling tidak bisa ada bimbingan dan masukan yang terus berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemko Batam dan Dinas Pemuda Olahraga. Ya. Oke, siap. Kita ke Pak Zulkarnain. Mungkin ada himbauannya untuk teman-teman, untuk yang usianya muda juga. Karena kita ingin mengembangkan atlet kita. Tadi sudah ada badannya sendiri seperti itu kan, untuk mengembangkan anak-anak muda kita, karena ini sebuah proses yang panjang, perlu latihan yang kuat dan disiplin seperti itu. Pak Zul, silakan. Ya, makasih. Saya kira sekali lagi buat adik-adik pelajar ya, kita di Sepak Kota Batam kita memiliki wadah khusus untuk adik-adik semua. Apalagi level-level SMA ke bawah itu adalah di Bapopsi Kota Batam. Silakan mendaftar di Dispora Kota Batam. Ini penting. Kenapa? Mungkin adik memiliki, ya tadi sampaikan Gia, ada talenta yang tersembunyi, talenta yang belum kita gali di Kota Batam.
ternyata banyak juga beberapa atlet kita yang berhasil. Nah, untuk menjawab itu semua, Bang Kasim, Bung Kasim, Gea, dan para pendengar sekalian berbahagia, tentu kita harus memiliki landasan dasar hukum yang kuat. Siap. Tanpa landasan hukum, saya kira sulit olahraga ke Batam ini untuk maju ke depan. Contoh seperti sekarang kita lihat, hampir setiap tahun event-event kita hanya pada level di Porprov saja juaranya. Begitu naik sedikit ke PON hanya dapat 2 emas saja. Berarti ada apa di sini? Satu, kita harus memiliki landasan hukum. Yang kedua adalah grand design olahraga itu sendiri seperti apa. Baru kita akan munculkan ada namanya olahraga unggulan. Kita contoh sederhana saja, kemarin waktu pertandingan Persib lawan Batam, dengan kata Persib aja mereka sudah khawatir nih. Wah, kita harap, iya kan, wah ini Persib tanding nih lawan PS Batam, lawan apa? Udah khawatir kita, udah takut, udah keder duluan. Begitu juga layar. Layar ini sebetulnya di PON mereka takut. Dengar Kepri, Batam layar, wah itu mereka sudah kita. Nah begitulah juga saya kira untuk adik-adik kita yang di mudah-mudahan di Batam juga nanti akan tumbuh ya, gaya-gaya yang lain ada di kota Batam. Dan kita berharap sekali lagi, mari ini adalah awal kebangkitan kita oleh Kota Batam, dan Bapak Wali Kota sudah memberikan sinyal bahwasanya Batam dijadikan destinasi olahraga. Sekali lagi mohon dukungan kita semua. Dan kami mempunyai tagline, Mbak Srifa. Pertama, salam olahraga, jawabnya adalah jaya jaya bangkit bersama. Oke, itu dia. Dispora Kota Batam, Batam gemilang, Batam prestasi, Batam juara. Oke, siap. Terima kasih. Kita terakhir, pamungkas kita ada Gea. Gea mungkin pesan-pesannya nih untuk teman-teman kita. Ya teman-teman kita seumuran ya rasanya ya. Teman-teman yang ada di Batam nih, untuk yang hobi sepak bola. Tidak hanya sepak bola sebenarnya, tapi juga hampir semua olahraga seperti itu, untuk bisa mengembangkan dirinya jauh lebih baik dari hari ini. Silakan. Ya, untuk teman-teman Gea atau sekalian atlet di Batam, jangan putus asa, tetap semangat latihan. Pokoknya mah jangan sampai ketinggalan materi kalau dikasih pelatih. Oke. Tetap semangat latihan itu aja. Tetap semangat itu aja. Oke, siap. Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber. Ada Pak Zulkarnain, ada Bung Kasim, ada DG ya, ya jadinya, yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam Dialog Batam Menyapa edisi Kamis 4 Mei 2023. Pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, saya sudah perjumpaan kita dalam Batam Menyapa edisi hari ini. Saya Ahmad Rifai Kasim dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Di teknik ada Reza Riana, mohon undur diri dan sampai jumpa dalam Batam Menyapa sesi Osakari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.